Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nengriska Nurlisna, NIM 111901620000017 dari Pendidikan Kimia 5A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini aku ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mengunjungi sebuah industri makanan, yaitu industri mayonnaise yang diproduksi oleh PT Kelpi Indonesia. Nah, pabrik mayonnaise ini letaknya di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Karena sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, maka kunjungan industri ini dilakukan secara virtual dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Siti Suryaningsih, MSI. Yuk kita masuk aja ke pabriknya. Sebelum masuk ke production line, kita diwajibkan untuk mengikuti prosedur sanitasi dari pabrik Kelpi. Begini prosesnya. Yang pertama, kita harus memakai alat pelindung diri, lalu kita juga harus mencuci tangan di wastafel selama kurang lebih 30 detik untuk memastikan tidak ada kuman di telapak tangan, dan yang terakhir kita harus melewati air shower yang menyemprotkan udara ke seluruh tubuh supaya terbebas dari debu, rambut, benang, dan sejenisnya. Canggih ya teknologi kebersihannya. Setelah higienis, mari kita jelajahi pabrik Kelpi. Bahan untuk membuat mayonnaise terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cuka. Nah, dalam proses pembuatan kuning telur ini, hampir semuanya sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih, dimulai dari mesin pembersih telur sampai dengan mesin pemisah kuning telur dengan putih telurnya. Untuk membuat mayonnaise, hanya diperlukan telur-telur yang kualitasnya terbaik. Nah, telur-telur ini didatangkan pada pagi hari agar telur-telurnya masih dalam keadaan segar ketika diproses. Untuk mengetahui kualitas telurnya, kita harus cek terlebih dahulu di laboratorium. Di sini, petugas akan mengambil 30 telur secara acak. Kemudian, petugas akan memberi nomor pada telur-telur tersebut secara berurutan. Dalam pengecekannya dengan menggunakan alat khusus yang dapat mengecek tinggi putih telurnya. Semakin tinggi putih telurnya dan menutupi kuning telur, berarti telurnya adalah telur segar. Dan sebaliknya. Sekarang kita lanjut ke tahap pencucian telur. Telur-telur yang didatangkan tadi tinggal dimasukkan ke dalam mesin pencuci telur. Nah, telur-telur ini kemudian akan berbaris rapi pada mesinnya. Mesin akan mengeluarkan air secara otomatis dan langsung membersihkan kotoran yang menempel pada cangkang telur. Langkah selanjutnya adalah tahap pemecahan telur. Di pabrik Kelpi ini, pemecahan telur sudah dilakukan dengan mesin pemecah telur otomatis. Sangat unik ya. Jadi setelah telur-telur tadi dibersihkan di mesin pembersih telur, telur-telur ini kemudian akan langsung masuk ke mesin pemecah telur otomatis. Nah, mesin ini dapat memecahkan telur sebanyak 45.000 telur dalam waktu 1 jam saja loh. Kemudian, kuning dan putih telur akan langsung terpisah karena kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayonnaise. Nah, kemudian kuning telur ini akan ditampung di dalam tabung untuk tahap pasteurisasi, yaitu pemanasan dan pendinginan kuning telur pada suhu tertentu. Nah, fungsi dari tahap pasteurisasi ini adalah untuk mematikan kuman dan bakteri yang masih terkandung di dalam kuning telur. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahan pembuatan mayonnaise terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cuka. Nah, sebelum bahan-bahan ini dicampur, kita timbang terlebih dahulu bahan-bahan ini sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, setelah ditimbang, baru semua bahan dicampur dengan memakai mesin pencampur. Minyak nabati kedelai digunakan pada pembuatan mayonnaise ini sebagai perasa mayonnaise-nya. Jadi, mayonnaise yang dihasilkan lebih sehat dan
Cuka digunakan untuk menjaga agar mayonaise-nya tidak rusak, serta memberi rasa asam pada mayonaise. Nah, tahap pencampuran ini dilakukan secara komputerisasi, sehingga tidak banyak tercampur tangan manusia, jadi prosesnya ini benar-benar steril dan higienis. Kemudian dilakukan juga tahap emulsifikasi untuk menggabungkan dua jenis zat yang berbeda, seperti cuka, minyak kedelai, dan kuning telur agar bisa tercampur dengan rata. Kemudian, mayonaise yang sudah jadi harus diuji terlebih dahulu di laboratorium untuk melakukan uji kualitas kekentalan dan keasaman dari mayonaise-nya. Karena harus didapatkan kekentalan dan keasaman mayonaise yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kalau sudah lulus uji, baru kita bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pengemasan. Pada tahap pengemasan mayonaise, dimasukkan sebanyak 150 gram di tiap kemasannya. Nah, dalam 1 jam, mesin pengemasan mayonaise ini akan mampu menghasilkan 1440 tabung atau kemasan mayonaise. Kemudian, mayonaise pun siap untuk didistribusikan. Dalam proses produksinya, PT Keupi Indonesia ini sudah menerapkan manajemen K3 yang baik. Misalnya, dalam pengendalian risiko kebakaran, di ruang produksi sudah terdapat APAR, serta PT Keupi ini sudah mewajibkan pemakaian APD bagi setiap pekerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri. Nah, kemudian SOP atau Standar Operating Procedure yang diterapkan dalam proses produksi sudah sistematis, didukung dengan teknologi dan mesin modern. Di PT Keupi ini, untuk ruang penyimpanan dipisahkan antara ruang powder dengan ruang liquid agar tidak terjadi kontaminasi silang. Lalu mesin yang canggih itu sendiri ada mesin pemecah telur yang mampu memecahkan 45.000 telur dalam waktu 1 jam. Kemudian ada alat pengolahan mayonaise yang selalu dijaga kebersihannya dengan cara pembersihan mesin secara berkala. Kemudian ada alat pendeteksi logam atau metal detektor yang bisa menjamin bahwa hasil olahan tidak terdapat kandungan logam. Nah, selanjutnya packaging yang masih dilakukan secara semi manual agar memudahkan proses kontrol produksi sampai dengan tahap akhir yaitu gudang penyimpanan untuk siap diantarkan ke konsumen. Sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kunjungan industri virtual kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.